kedua ini kata Imam Ahmad An-Naqsyabandi, seorang ulama besar mazhab Thariqah Naqsyabandiyah, di dalam kitabnya Jami'ul Usul fil Awliya mengatakan, saudara-saudara sekalian, bahwasanya khususiyatun nubuwah itu merentek. Summan basatat ila ummatihi, merentek, nurun kepada umatnya, menyebar kepada umatnya, yaitu umat yang dipilih ku Gusti Allah Ta'ala, anu disebut para ulama, para ajengan, para panersa. Upami jalma jadi ulama, maka Allah berikan satu khususiyah anu disebut khususiyatul wilayah, satu khususiyah yaitu khususiyah keterkasihan atau khususiyah yaitu kedekatan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususiyatul wilayah. Maka saudara-saudara sekalian, ada jauharatul wilayah, yaitu adalah mutiara kewalian. Ada lagi at-ta'alimul ilahiyah, ada lagi dengan nusratun minallah, at-ta'alimul ilahiyah, pelajaran langsung dari Allah. Sinaus para ulama, para kiai kadang-kadang mondoknya cuma sebentar, tetapi ilmunya ngungkuli urang sadayana. Kadang-kadang urang mondok lama-lama tetapi tidak bisa mengungkuli para ulama. Kunaon sababna? Sebab ulama eta gaduh khususiyatul wilayah, medal jauharatul wilayah, kemudian keluar dari yaitu at-ta'alimul ilahiyah, dan yang menang lagi adalah nusratun minallah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saudara-saudara sekalian, perjuangan para ulama, para kiai akan mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kumargi al-ulama warasatul anbiya, ulama itu pewarisnya para nabi, ay min jihatil khususiyah. Itu katanya Imam Ahmad An-Naqsyabandi, ulama pewarisnya para nabi dilihat dari sebuah khususiyah yang akan melahirkan nusratun minallah. Para ulama warasah, pewaris para nabi, tidak boleh kalah. Maka ulama yang mewarisi nabi di dalam perjuangannya pasti dibela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pasti akan menang. Saudara-saudara sekalian, subhanallah, di Banten ini banyak para ulama. Banten ini gudangnya ulama. Kalau saya cerita tentang masalah ulama Banten, itu 2 hari 2 malam mual pot-pot. Subhanallah, saudara-saudara sekalian, mau nyari apa lagi di Banten? Ayat sedayakna ulamanya bukan tingkat ulama provinsi Banten, ulama tingkat dunia, tingkat internasional. Eta sadayak ulama-ulama Banten. Subhanallah, saudara-saudara sekalian, anjen tahu zaman kapungkur ayah saudara-saudara sekalian, namanya Syekh Abdullah bin Abdul Qahhar, yaitu adalah seorang ulama mazhab Thariqah Syattoriyah yang ayah di Banten. Eta Syekh Abdullah bin Abdul Qahhar ini adalah merupakan satu akar rumpun daripada Thariqah Syattoriyah yang ayah di Asia Tenggara, termasuk ayah di Mindanao, termasuk ayah di Filipina, termasuk ayah di Thailand, termasuk ayah di di Malaysia, termasuk yang ada di daerah-daerah itu, daerah-daerah Filipina. Eta sadaya saudara-saudara, eta Thariqah Syattoriyah nu aya di daerah Asia Tenggara. Setelah diteliti ternyata akarnya asalnya dari Banten, yaitu Al-Imam Asy-Syekhul Kabir Al-Mursyid Abdullah bin Abdul Qahhar Al-Bantani. Hebat bener, hebat bener, ulama Banten hebat bener, ulama tingkat internasional. Syekh Abdullah bin Abdul Qahhar jadi mursyid di tanah haram. Ini bukan Citangarang, ini bukan hoax, ini bukan Citanglabun, ini bukan takhayul. Realita data sejarah menunjukkan seperti itu. Masya Allah. Syekh Abdullah As-Syattori, saudara-saudara sekalian, Syekh Abdullah As-Syattori punya murid namanya Imam Wajihuddin. Wajihuddin punya murid namanya Imam Muhammad Al-Ghaz. Muhammad Al-Ghaz punya murid namanya Sibghatullah bin Ruhullah Al-Makki. Sibghatullah bin Ruhullah Al-Makki punya murid Maulana Sofiyuddin Al-Qushasi yang punya kitab Simtul Majid. Maulana Sofiyuddin Al-Qushasi punya murid namanya Maulana Ibrahim Al-Qurani. Maulana Ibrahim Al-Qurani punya murid namanya adalah Syekh Abdul Rauf As-Singkil Aceh. Syekh Abdul Rauf As-Singkil punya murid di antara Imam Burhanuddin As-Sumatera, Sumatera Barat, daerah Padang Pariaman. Nomor 2 adalah Syekh Abdul Muhyi Pamijan, dan tidak kalah di antara murid daripada Syekh Abdul Rauf As-Singkil adalah Al-Imamul Kabir wa Syekhul Kabir Syekh Abdullah bin Abdul Qahhar Al-Bantani, Thariqah Syattoriyah.
Ini saudara-saudara kan leluhurna anjeun teh kalintang hebatna. Leluhurna anjeun teh kalintang luhurna. Kunaon anjeun sadaya teh poho ka leluhurna, poho kana kehebatanna, poho ke para ulama-ulama Banten. Padahal upami urang sadaya bicara ulama Banten, maka kita tidak membutuhkan ulama yang lain. Cukup Banten, semua jadi internasional. Makanya aneh juga kalau ada orang tiba-tiba mengaku lebih hebat dari Banten. Asalnya di mana ente? Asal dari mana ente? Torekohna naon teu jelas, qiraat Qur'annya teu aya tajwidna. Teu aya di Banten kitu mah. Beres teu tajwid aya sanadna, baca Al-Qur'an aya sanadna, baca hadis aya sanadna. Syekh Abdullah bin Abdul Qahar, seorang ulama besar, diteruskan kepada murid-muridnya, diteruskan kepada para punggawa-punggawa Banser. Di antara nasaha, di antaranya adalah Syekh Abdul Karim, yang ada yang asalnya dari Serang. Syekh Abdul Karim eta saha? Syekh Abdul Karim eta adalah mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, ngajar thariqah, ngajar tasawuf, ngajar ilmu fikih, ngajar nahwu sharaf, ngajar mazhab Syafi'i. Tidak tanggung-tanggung, bukan di Banten tapi di tanah haram, di Masjidil Haram. Eta kehebatan ulama Banten, Al-Bantani. Mau bilang takbir oke ragu-ragu pisan di Banten ke jamaah. Ini saking pohokna ke leluhur dari jalma, kadang-kadang pohok ke leluhurna, pohok ke asal usulna. Saudara-saudara sekalian, bukan berarti saya tidak boleh kalian itu mengingat ulama-ulama zaman sekarang, tapi ulama yang hebat di Banten jangan dilupakan. Sejarah Banten tong dilupakan. Masya Allah saudara, Banten kurang naon sih? Tasawuf ayah, fikih ayah, nahwu sharaf ayah. Saya kemarin bertemu dengan Buya Muhtadi. Begitu saya bertemu dengan Buya Muhtadi, saya langsung menangis. Saya salaman. Kenapa? Min jumlatil auliya ini. Orang kayak beliau ini jarang Pak. Ini ayah agaknya di Banten Pak. Kalau saya jadi orang Banten, mungkin setiap minggu, setiap hari saya datang ke beliau. Karena itu barokahnya sangat luar biasa. Eta baca kitab tiap hari, baca kitab tiap hari, ngajar kitab. Sampai kitab yang sudah dikhatamkan, kitab-kitab besar sebagai kitab Fathul Wahhab, Muhadzab, kitab Al-Asbah wan Nadzair, kitab apa lagi, kemudian kitab Madzhabul Arba'ah. Saya kaget ketika Buya Muhtadi menceritakan, Abbas, aku sudah menghatamkan ini. Ada 9 kitab yang sangat besar. Satu kitab saja bisa 4 jilid, ribuan lembar dikhatamkan ku Buya Muhtadi. Siapa yang menjelekkan Buya Muhtadi, jungkel eta anjeun kuat eta makhluk terkutuk eta. Betul. Betul sedang. Masya Allah. Cukup Buya Muhtadi sebagai bukti, sebagai kewalian ulama-ulama Banten. Ulama Banten selalu muncul dari masa ke masa, bisa menggoncangkan negara kesatuan Republik Indonesia, bumi tanah air Indonesia. Subhanallah. Dinamakan